Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali dalam acara Makanan Rohani hari ini Okomene Hongkong. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada saat ini diambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-32. Tetapi saya tidak akan membaca semuanya. Lukas pasal 15 ini bercerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Di sini diceritakan ada seorang yang memiliki dua anak, yaitu yang sulung dan yang bungsu. Anak yang bungsu meminta warisan kepada bapaknya dan kemudian warisan itu dijual, lalu anak bungsu ini hidup berfoya-foya. Ini bisa kita lihat dari ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-13. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Anak yang bungsu ini hidup berfoya-foya, hidup yang membuat hati ayahnya sedih, hidup yang menuruti hawa nafsu, hidup yang mengecewakan hati bapaknya. Nah, ini sebuah gambaran dari kehidupan manusia yang menjauh daripada Tuhan. Manusia yang hanya mementingkan diri sendiri, kehidupan manusia yang mengecewakan, kehidupan manusia yang menuruti hawa nafsu, dan juga hidup yang jauh dari berkenan kepada Tuhan. Namun bersyukur anak bungsu ini bertobat kembali. Kita akan lihat dari ayat yang ke-17. Saya akan membacakan. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan." Ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jadi ada pertobatan dari anak bungsu ini. Kehidupannya telah diubahkan. Dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari apa yang dilakukannya selama ini tidak berkenan di hadapan bapaknya dan juga menyakiti hati bapaknya. Setelah bertobat, kita tahu respon yang diberikan kepada bapaknya. Kita akan melihat di dalam ayat 20 bagian yang B. "Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Ini gambaran hati Allah yang luar biasa. Hati Bapa ini sebagai gambaran hati Yesus yang kasihnya tidak terbatas, yang senantiasa menunggu kedatangan anak-anaknya untuk bertobat. Dan kasih Yesus menerima anak-anaknya apa adanya. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita kembali kepada Tuhan, jangan takut bahwa Tuhan memiliki belas kasihan yang luar biasa, dan Dia senantiasa memiliki hati untuk terus menerima kita. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, kasih-Nya yang tidak terbatas. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih Bapa yang telah kita terima. Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.